Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam Star Pagoda, Sue Ying berjubah merah, Chowking, penguasa gunung Hechikiu Bai, Siti Lady Bu, dan Jing Qiu saat ini semuanya hadir. Kami tidak punya pilihan lain. Sue Ying bergumam, satu-satunya cara untuk menghancurkan bunga hitam ini adalah bagiku untuk meningkatkan diri. Ketiga makna sejati aku telah mencapai puncak ranah tahap 3 dan hanya selangkah lagi dari mencapai ranah dewa hati. Selama aku berhasil menerobos, kekuatan tempur aku akan meningkat pesat dan aku akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari bunga ini. Yang aku butuhkan sekarang adalah waktu. Tanpa ada yang mendukungnya, Star Pagoda membutuhkan total 200.000 kristal dewa setiap tahun agar aktif, tetapi aku hanya menempatkan 600.000 kristal dewa di dalamnya. Dengan demikian, periode terpendek yang dapat dipertahankan adalah 3 tahun. Sue Ying melanjutkan renungannya, mengoperasikan Star Pagoda memiliki beban besar pada jiwa. Untuk saat ini, Jing Qiu dan Dewa Gunung He akan menjadi orang yang bertanggung jawab mengoperasikannya, karena mereka berdua dapat bergantian antara mengoperasikannya dan beristirahat. Meskipun demikian, Sepenuhnya memanfaatkan pagoda bintang menempatkan beban besar pada jiwa, dan tak satu pun dari mereka memiliki cara untuk benar-benar mengoperasikannya. Dengan demikian, aku berharap bahwa Senior Chowking dan Big Brother Eternal Wind juga dapat mulai merenungkan arai Star Pagoda untuk membantu berbagi beban mereka. susunan Star Pagoda benar-benar kompleks. Semakin banyak upaya yang mereka lakukan untuk mengendalikan Star Pagoda, semakin banyak arai yang dapat mereka kendalikan, dan pada saat yang sama, semakin besar beban jiwa mereka. Jadi, mereka harus istirahat. Bahkan ketika mereka mengendalikannya, Itu bukan seolah-olah mereka perlu mengambil risiko hidup mereka untuk melakukannya, tidak apa-apa bagi mereka untuk hanya mempertahankan kontrol cahaya atas harta karun itu. baiklah. Chowking mengangguk. Aku hanya khawatir kekuatan lelaki tua ini tidak cukup. Aku akan mencoba yang terbaik juga, kata Qiu Bai. Mencoba yang terbaik akan cukup baik. Sue Ying berjubah merah mengangguk. Meskipun wilayahnya cukup tinggi, Ki Avatar ini hanya berisi Seutas jiwanya. Banyak susunan kompleks masih membutuhkan tubuh sejatinya untuk mengoperasikannya. Selain itu, karena tubuh sejatinya berfokus sepenuhnya pada menerobos, Ki Avatar ini secara alami tidak dapat melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi tubuh aslinya. Dengan demikian, Jing Qiu dan Dewa Gunung He menjadi dua operator utama Star Pagoda. Adapun Qiu Bai dan Chowking, meskipun tak satu pun dari mereka adalah penyihir, mereka juga mulai merenungkan Star Pagoda. Saat ini, memilih yang tertinggi di antara sortis adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan, jika dia memanfaatkan situasi saat ini. Keduanya mungkin bukan penyihir, tapi kerajaan mereka masih cukup tinggi. Weng weng weng, sejumlah besar arai saat ini berputar di dalam Star Pagoda. Mereka semua bekerja bersama satu sama lain, yang kadang-kadang menyebabkan siklus sirkulasi terbentuk di tengah-tengah energi yang dipancarkan dari kristal dewa yang menyalakannya, yang pada gilirannya membuat arai lebih efisien dalam mengoperasikan Star Pagoda. Ini benar-benar Qiu Bai merasa kaget. Aku tidak pernah merenungkan susunan, Chowking mengertakkan giginya dan kemudian berjalan untuk memulai upayanya memahami susunan. Hari demi hari berlalu. Perang telah mencapai jalan buntu. Dengan energi dunia pagoda bintang menekan mereka, dewa penyihir dan dewa iblis besar tidak dapat melanjutkan konstruksi mereka. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah menunda. Bagaimanapun, mereka tahu benar tingkat konsumsi yang menakutkan dari pagoda bintang level 12. Kemungkinan besar itu tidak akan terlalu lama sampai Star Pagoda kehabisan energi. Dengan demikian, pasangan itu menunggu dengan sangat sabar. Saat ini, Dewa Sorcerer sedang memainkan beberapa alat musik, karena ia tidak ingin memberi Sue Ying sedikit pun kedamaian saat berkultivasi. Kami telah membuat Dongbo Sue Ying sudah terperangkap selama setengah tahun. Dewa Iblis Besar melambaikan tangannya, menyebabkan ruang di sekitar dedaunan hijau disegel, dunia luar tidak bisa lagi melihat mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat rencana lain. Rencana lain. Dewa Sorcerer berhenti memainkan musik dan berbalik ke arah Dewa Iblis Besar.
Sebuah rencana untuk mempercepat seberapa cepat dunia pagoda bintang hancur. Dewa Iblis Besar tersenyum. Dewa Bertuah, izinkan aku memperkenalkanmu dengan bawahanku yang lain. Namun, Satu-satunya hal yang dilihat oleh Sorcerer God adalah seorang pria misterius berarmor merah mengenakan helm banteng melangkah maju. Nak, Biarkan Dewa Bertua melihat siapa dirimu, kata Dewa Iblis Besar dengan gembira. Pria misterius itu segera melepas helmnya, memperlihatkan penampilan yang tampan. Cikyu Bai. Dewa penyihir terkejut ketika dia melihat siapa pria misterius itu. Sebelum Sui Ying dan Yuan King, ia telah menjadi jenius nomor satu Xia Clan. Wajah yang akrab ini tidak lain adalah Cikyu Bai. Bukankah Cikyu Bai di Star Pagoda? Dewa penyihir tidak bisa tidak bertanya. Apakah kamu lupa tentang teknik avatar? Dewa Iblis Besar tertawa. Kamu menyuruhnya mengolah teknik avatar. Dewa Sorcerer benar-benar terkejut ketika mendengar ini. Kapan dia mengolahnya? Mengolah Teknik avatar akan menyebabkan jiwanya terbelah dua, yang berarti kemampuan komprehensifnya berkurang drastis. Dewa Iblis Besar mengangguk. Anak ini, Eternal Wind, memiliki keterampilan komprehensif yang relatif tinggi. Jika itu bukan karena teknik avatar, dia mungkin akan memiliki prestasi yang lebih besar dalam budidayanya. Cikyu Bai terus berdiri di sana dengan diam di baju merahnya. Cinta sejati anak ini meninggal di masa lalu, yang membuatnya menjadi gila dan benar-benar memahami bentuk embrio dari kelas 2 True Meaning of Annihilation. Mengingat bakatnya, dia tentu saja seseorang yang aku sukai sedikit, jadi, aku memutuskan untuk membantunya sedikit. Dewa Iblis Besar tertawa. Istri anak ini memiliki bakat yang sangat besar juga. Aku telah menarik jiwanya ke dalam abyss kegelapan. Dia sementara hidup di duniaku dalam kondisi jiwa, untuk mencegahnya menghilang. Arti sejati dari penghancuran. Dewa penyihir merasa agak aneh. Lalu, makna sejati dari pembelahan Void yang sengaja dipublikasikan. Hanyalah sebagian dari kekuatan sejatinya. Makna sejati kekosongan pembelahan hanyalah bagian dari cabang dari makna sejati penghancuran. Dewa Iblis Besar mengangguk sebagai konfirmasi. Demi menanamkannya lebih dalam dengan klan Xia, aku memutuskan untuk membuatnya mengolah teknik avatar. Tubuh lainnya tidak memiliki satu untai energi iblis, mencegah penipuan terungkap sedemikian rupa. Dewa sihir itu mengangguk. Lalu, apakah kamu siap baginya untuk bertindak sekarang? Haha, perang ini akan segera berakhir. Klan Xia tidak memiliki nilai lagi. Dewa Iblis Besar mengangguk. Sudah saatnya anak ini bertindak. Bagaimana dia akan bertindak? Dewa penyihir bertanya. Klan Xia cukup waspada. Jika aku tidak salah, klan Xia tentu akan melakukan yang terbaik untuk mengoperasikan Star Pagoda seefisien mungkin, sehingga menunda sebanyak mungkin waktu. Dewa Iblis Besar menjawab, ranah anak ini cukup tinggi. Selama dia mengumumkan bahwa dia berhasil menembus dan berhasil meraih hati Dewa kelas 3, sisi Dongbo Sui Ying pasti akan membiarkan Eternal Wind mengoperasikan Star Pagoda. Dongbo Sui Ying tidak akan memberinya kesempatan untuk menerobos susunan Star Pagoda, Dewa penyihir itu membantah. Selama dia berhasil mengendalikannya, Eternal Wind seharusnya bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam Star Pagoda. Sama seperti sebelumnya, ketika God Thunder Fire milik Dongbo Sui Ying dengan mudah menghancurkan bagian dari kastil kami, Star Pagoda memiliki membran pelindung eksternal yang hampir kebal. Namun, selama kita dapat belajar tentang struktur interiornya dan membiarkan angin abadi menghancurkan daerah yang lebih lemah secara struktural, kita pasti akan berhasil, Dewa Iblis Besar tertawa. Selain itu, bahkan jika ini gagal, kami tidak akan mengalami kerugian. Dewa penyihir mengangguk. berdasarkan pemahamannya, Interior Star Pagoda memiliki beberapa bagian penting, seperti area di mana kristal dewa ditempatkan dan persimpangan yang banyak arai berputar. Anak Dewa Iblis Besar, yang wajahnya penuh api, memandang ke arah Cikyu Bai, dan bibirnya melengkung. Ini hanya mengorbankan avatar milikmu itu. Aku percaya bahwa, dengan kebijaksanaan kamu, kamu pasti akan memberi aku kejutan besar. Beritahu Dongbo Sui Ying dan yang lain bahwa kamu telah mencapai hati dewa kelas 3. Dongbo Sui Ying pasti akan mengambil inisiatif untuk meminta kamu mengendalikan Star Pagoda, dia tidak memiliki pelayan yang baik saat ini.
Dewa Iblis Besar yang terhormat, kata Cikyu Bai dengan hormat, Dong Bo Sue Ying meminta aku untuk mencoba mengendalikan arai setengah tahun yang lalu. Ha! Api yang menyelimuti tubuh Dewa Iblis Besar naik ketika dia tertawa. Dia kemudian berbalik ke arah Dewa Penyihir. Dewa bertuah, lihat, rencanaku tidak buruk kan? Kami bahkan tidak perlu angin abadi untuk mempublikasikan bahwa ia meringkas dunia. Dewa Jantung kelas 3. Dong Bo Sue Ying telah memintanya untuk mengendalikan arai. Haha, Surga benar-benar membantu aku. Hong! Cikyu Bai, Yang bersikap hormat tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke arah Dewa Iblis Besar tanpa peringatan. Dia, yang mengenakan baju besi kembali dan yang telapak tangannya mirip dengan pisau tajam tiba-tiba meledak dengan gelombang kehancuran saat tangannya menembak ke arah Dewa Iblis Besar. namun, Sosok Dewa Iblis Besar merasa seperti itu dipenuhi dengan kegelapan tanpa akhir. Telapak tangan Cikyu Bai menembus dada Dewa Iblis Besar, namun Dewa Iblis Besar tampak seperti sosok gelap dan ilusi ketika dia berbalik untuk menghadapnya, matanya berubah merah darah, dan api di sekitar tubuhnya melonjak. Dewa Iblis Besar dengan marah meraung, Cikyu Bai, kamu benar-benar berani mengkhianatiku. The Great Demonic God segera mengulurkan tangannya ke arah Cikyu Bai, yang jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Telapak tangan Dewa Api Iblis yang dipenuhi api kemudian menangkap jiwa Cikyu Bai, menyebabkan suara ci-ci-ci bergema. Ekspresi Cikyu Bai menjadi liar ketika ini terjadi. Apakah kamu tidak ingin bersatu kembali dengan istrimu? Dia saat ini menunggumu di Dark Abyss. Aku sudah lama berjanji pada kamu, dan telah membantu kamu membuat perjanjian Abyss, bahwa di masa depan, kamu pasti akan hidup bersama dengan istri kamu. berapa banyak kepercayaan yang telah aku tempatkan pada kamu? Mengapa kamu mengkhianatiku? Dewa Iblis hebat itu sangat marah, sementara Dewa Bertua mencibir padanya dari samping. Jiwa Cikyu Bai saat ini memiliki ekspresi buas di wajahnya. Dia meraung marah pada Dewa Iblis Besar, kata-katanya bergema di seluruh ruang daun merah di sekitar mereka karena kekuatan jiwanya. Dewa Iblis yang hebat, aku sudah setia padamu di masa lalu demi hidup dengan istriku selamanya. Bahkan jika kamu meminta aku untuk membunuh beberapa transendensia klan, Aku tidak akan menolak kamu. tapi, kamu benar-benar meminta aku untuk mengkhianati seluruh klan Xia dan Ingin aku secara pribadi menyebabkan kepunahan seluruh klan Xia. pada hari aku menyadari apa rencanamu, Aku juga mengerti bahwa aku tidak akan pernah bisa bersama istriku lagi. Selama bertahun-tahun, Cikyu Bai merasakan seutas duka. Sikong Yang, Sue Ying, dan yang lainnya semuanya berpikir bahwa itu hanya karena perasaannya yang hancur karena tahun itu. Siapa yang akan mengira itu karena kesalahan dirinya yang ia rasakan sebagai anggota fraksi iblis? kamu selalu waspada terhadap aku. Kamu bahkan tidak memberi tahu aku berita apapun mengenai tubuh berdaging avatar kamu, Cikyu Bai bergumam. Aku tidak menyembunyikannya darimu, aku hanya waspada terhadap bawahan aku, jawab Dewa Iblis Besar dengan dingin. Haha, Aku sudah menunggu dan menunggu kesempatan. sayang sekali tidak pernah ada kesempatan bagus bagiku untuk bertindak. Aku bahkan telah berusaha menemukan inti dari penyihir suci Camelia, namun itu tidak berhasil. Cikyu Bai membalas dengan marah, Dewa Iblis hebat, meskipun aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertindak, kamu tidak bisa menang antara. Aku percaya bahwa Sue Ying pasti akan memiliki solusi dan bahwa Xia Clan aku akan menjadi orang yang menang pada akhirnya. Aku minta maaf kepada istri aku. namun, Dia sudah mati sejak saat itu. Aku sudah memperlakukannya sebagai mati sejak saat itu. yang paling aku benci. Adalah bahwa aku tidak bisa menemukan kesempatan. Cikyu Bai menggertakkan giginya. Aku tidak akan pernah sepenuhnya percaya pada bawahan sepertimu. Dewa Iblis Besar dengan dingin berkata, yakinlah, bertentangan dengan perjanjian berarti bahwa jiwamu akan selamanya berada di bawah kendaliku. Namun, Aku tidak akan pernah membunuh kamu. Sebaliknya, aku akan menyiksa jiwamu. Dan bukan hanya milikmu, tetapi istrimu juga. Ini adalah hasil dari kebodohanmu hari ini. Dewa Iblis Besar berpegang pada jiwa Cikyu Bai. karena persetujuan mereka Cikyu Bai bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan jiwanya sendiri. Petik 2. Dewa Iblis hebat, tampaknya kamu melebih-lebihkan kesetiaan bawahanmu. Dewa Bertua itu tertawa dari samping.
Demi klan Xia, dia benar-benar mengabaikan segalanya. Dewa Iblis Besar menggertakkan giginya. Klan Xia. Sialan Xia Klan. Petik 2. Hal ini benar-benar mempermalukannya. Sue Ying berjubah merah sedang menatap bunga hitam raksasa yang bergoyang di kejauhan dari dalam Star Pagoda. Tubuh aslinya saat ini terjebak di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Ki-nya juga perlahan digunakan. Kekuatan tempur dari avatar Ki terbatas. Selain itu, ia tidak memiliki tombak minum darah, yang berarti bahwa ia tidak dapat mencapai apapun. Ai. Sue Ying dengan ringan menghela nafas. Tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan melalui gelang komunikasinya. Sue Ying, aku angin abadi dan juga Priest ketiga dari fraksi iblis. Tanganku berlumuran darah, diwarnai dengan begitu banyak darah segar dari orang-orang dari klan Xia aku. Aku bersalah karena mengkhianati klan Xia. Ini adalah surat yang Eternal Wind telah mengirimnya. Setelah jeda sedikit, Sue Ying segera melintas. Sua. Avatar Ki Sue Ying berkedip-kedip di depan istana tempat Qiqiu Bai tinggal. Qiqiu Bai Duduk di sana dengan ekspresi damai, jubah putih tebalnya berkibar-kibar. Namun, jiwanya sudah hilang, yang tersisa hanyalah tubuhnya yang berdaging. Angin abadi. Tinju Sue Ying mengencang dan tubuhnya mulai bergetar ringan. kenapa? Mengapa itu? Mengapa? Sue Ying merasakan sakit yang dalam di hatinya. Qiqiu Bai selalu ada. Merawatnya sejak dia memasuki kelompok transenden ini. Qiqiu Bai memperlakukannya seperti kakak laki-laki. Tapi sekarang, dia sudah mati. Dia menolak untuk mengkhianati klan Xia dan malah memutuskan untuk mengkhianati Dewa Iblis Besar. Angin abadi. Sosok demi sosok muncul penguasa Gunung He, kepala istana Chen, Sikong Yang, Chowking, ibu kota Bu, dan yang lainnya mengirim proyeksi tubuh mereka. Mereka menatap Qiqiu Bai, yang duduk di sana, bersilat tanpa memancarkan sedikit aura. Rasa sakit yang mereka rasakan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setiap orang memiliki harapan yang tinggi untuk Qiqiu Bai selama bertahun-tahun, dan bahkan dari sebelum Sue Ying bangkit, mereka semua berpikir Qiqiu Bai akan menjadi anggota paling kuat dari klan Xia. Angin abadi, kamu. Kenapa kamu? Suara Sikong yang sedikit bergetar. Ai. Siapapun yang sebelumnya setia kepada Dewa Iblis Besar yang memutuskan untuk mengkhianatinya akan berakhir menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Chowking menggelengkan kepalanya. Jiwa angin abadi telah diambil, dan dia sekarang berada di posisi di mana, bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan diizinkan. Jiwanya kemungkinan besar sekarang akan jatuh dalam kondisi siksaan abadi. Itu semua kesalahan perang ini. Hati kepala istana Chen sangat sakit sehingga dia Dia mulai mengertakkan giginya. Seandainya perang ini tidak ada, akankah Dewa Iblis Besar telah berusaha keras untuk mengubah transenden klan Xia kita, bahkan dengan sengaja menarik istri angin abadi ke dalam abis kegelapan. Ai. Satu langkah salah, dan semua langkah berikut juga akan salah, Grand Palace Elder Palace Head bergumam. Memberikan kesetiaan seseorang kepada Dewa Iblis Besar sama dengan mereka menyerahkan jiwa mereka kepadanya, kata Sikong Yang, suara bergetar. rasa sakitnya sama hebatnya. Jika tidak lebih buruk dari yang lain. Dia sudah datang untuk melihat Qiqiu sebagai orang yang akan menjadi kepala fraksi Daois air berikutnya dan selalu menganggapnya tinggi, pada dasarnya memperlakukan sebagai putranya sendiri. Sue Ying menyaksikan dengan diam-diam dari samping. Big Brother Eternal Wind, kematianmu tidak akan sia-sia, mulutnya lembut. Di dalam salah satu ruang istana Star Pagoda. Sue Ying berjubah merah sedang duduk bersila ketika sosok terkondensasi di sampingnya. Dia tidak lain adalah Jing Qiu, yang memulai masa istirahatnya setelah mengendalikan arai. Sue Ying. Jing Qiu berjalan dengan kulit yang sedikit pucat. Jing Qiu, sudah sulit bagimu. Sue Ying berdiri. Itu tidak layak disebut. Dibandingkan dengan pekerjaanmu, aku tidak melakukan banyak hal, Jing Qiu bergumam ringan. Setelah melihat surat yang ditinggalkan oleh angin abadi, aku mulai berpikir bahwa jika jiwamu adalah orang yang diseret ke dalam abis kegelapan oleh Dewa Iblis Besar, demi sekali lagi bersatu denganmu. Aku kemungkinan akan membuat hal yang sama keputusan yang dibuat tetua Brother Eternal Wind di masa lalu. Lagi pula, saat itu, kami tidak tahu bahwa Dewa Iblis Besar berencana untuk memusnahkan seluruh klan Xia. Sue Ying mengangguk.
Banyak Generasi transenden dari fraksi iblis sepanjang sejarah mungkin semuanya egois, tapi semua yang mereka lakukan hanyalah memperebutkan iman rakyat, tidak ingin menghancurkan seluruh klan Xia. kakak mengambil satu langkah yang salah dan jatuh ke rute yang tidak bisa kembali. Jing Qiu memandang keluar pagoda bintang dengan tatapan sedih. Aku ingin tahu apakah jiwanya disiksa pada saat ini dan apakah istrinya juga menghadapi siksaan yang sama. Sue Ying ringan mengangguk, tetapi dengan berat hati. Terlepas dari keinginannya untuk menyelamatkan mereka, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jing Qiu melanjutkan, jiwanya akan menderita siksaan abadi, tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Yang paling menakutkan adalah bahwa keputusannya yang egois Menyebabkan jiwa cinta sejatinya juga menderita rasa sakit yang tak berkesudahan yang sama. Keputusan itulah yang benar-benar menyebabkan semua orang merasa sedih untuknya. Sue Ying terkejut. Memang, dia belum menyadari hal ini sebelumnya. Keputusan Qiu Bai untuk mengkhianati Dewa Iblis Besar juga berarti bahwa jiwa cintanya akan menghadapi siksaan yang sama. Itu mungkin penyesalan yang paling menggerogoti hati Qiu Bai. mengutuk. Itu semua karena perang yang terkutuk ini. Sue Ying menggeram. Dewa penyihir dan Dewa Iblis Besar telah berani memperlakukan Xia Clan kami hanya sebagai semut hanya demi mendapatkan Crimson Rock Mountain. Tidak peduli biayanya, tidak ada cara aku akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kami akan memenangkan perang ini apapun yang diperlukan. Jing Qiu meraih tangan Sue Ying. Kami pasti akan menang. Aku tahu kamu akan berhasil menghancurkan bunga hitam itu berkeping-keping. Di abis kegelapan yang jauh. Dewa Iblis Besar, Daer Hao, sedang duduk di singgasananya, ekspresi dingin dan biadab di wajahnya. Dia sangat jelas mengerti betapa pentingnya Qiu Bai ditempatkan pada istrinya dan merasa bahwa, selama dia memegang jiwanya, Qiu Bai akan patuh mendengarkan perintahnya dan tidak pernah mengkhianatinya. Namun, kebenaran baru saja memukul wajahnya. Bahkan saat itu, Pihaknya masih berada di ujung perang pada saat itu, jadi dia tetap setenang biasanya. Tubuhnya mengandung satu titik yang, meski tampak sekilas-sekilas, sebenarnya adalah dunia yang besar dan luas. Sebagai dewa dunia, laut dewanya dapat dengan mudah dikembangkan menjadi dunia. Ini juga salah satu alasan mengapa dewa dunia bisa menarik jiwa ke dalam tubuh mereka. Ah, gelombang. Di dalam dunia itu adalah seorang wanita berjubah hitam diikat ke bingkai saat ia menderita bulu mata demi bulu mata. Wujudnya hanya spiritual, tetapi cambuk tertutup segel dewa yang mengalir. berkali-kali cambuk itu memukulnya. Membuatnya berteriak kesakitan. Hanya 100 meter di depannya, bola kristal melayang, dipenuhi dengan nyala api tak berujung yang membakar bagian dalamnya. Isinya satu sosok yang samar-samar terlihat, itu tak lain adalah jiwa Qiu Bai. rasa sakit yang membakar dari api neraka itu begitu hebat sehingga Qiu Bai tidak bisa berhenti gemetar. Tidak melihat wanita itu menderita bulu mata demi bulu mata tepat di depan matanya, Qiu Bai dengan enggan berteriak dengan tak percaya tidak. Suara Dewa Iblis Besar bergema di dalam bola kristal. Qiu Bai. Satu-satunya harapan aku sekarang adalah membiarkan kamu menyaksikan cinta sejati kamu menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, hari demi hari. Jangan khawatir, dia tidak dapat melihat kamu. Bahkan, Dia akan tetap selamanya tidak dapat melihat kamu, dan kamu banyak yang tidak pernah berbicara dengannya lagi. Sementara itu, aku ingin kamu mencoba berbagai bentuk penyiksaan. hahaha, yakinlah ini hanya permulaan, pertunjukan sejati masih menunggu kamu di akhir. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu, seorang transenden yang begitu loyal kepada klan Xia, akan bertindak sebagai jiwa yang menderita ketidakadilan penyiksaan aku. Haha. Menyaksikan wanita itu disiksa begitu dekat dengannya, Qiu Bai sangat sedih. Hanya dia yang tahu betapa dia berharap bisa menggantikannya dan rasa sakitnya. Xiao Xi. Qiu Bai mengulurkan tangan kanannya dan bergumam ringan, maafkan aku. Aku minta maaf. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 2 tahun sudah berlalu. pagoda bintang, Benteng musuh, dan bunga hitam semuanya tetap ada di gurun yang luas itu. Ki Avatar Sue Ying telah mencoba apa saja, sejauh pergi sendiri di sana, tetapi itu tidak berhasil.
Lagi pula, avatarnya tidak memiliki tombak minum darah lagi. Terlepas dari seberapa banyak Sue Ying berjuang, Ki Avatar hanya bisa bertahan selama hampir 1 tahun sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu, tubuh sejatinya tetap terjebak di dalam Camelia sang penyihir suci, di mana ia melatih teknik tombaknya tanpa jeda. Sementara Dewa Bertua memainkan instrumen itu, suara itu tidak mengganggu Sue Ying. Dia mampu mempertahankan ketenangannya, terus merenungkan misteri mendalam di balik makna sejati, dan terus berlatih teknik tombaknya tanpa perawatan lain. Itu sangat mirip dengan bagaimana dia membuang semua konsentrasinya untuk berlatih kembali ketika dia menderita racun Hex. Namun 2 tahun telah berlalu, Dan dia masih tidak bisa membuka bunga hitam. 3 makna sejatinya belum mencapai ranah Dewa Hati, dan ia mulai merasakan kecemasan yang sama yang sebelumnya dialami oleh Master Klan Meishan, Jian Huang, dan Chen Jiu. gelombang kelopak hitam besar yang tembus cahaya itu berlapis-lapis satu sama lain, membentuk bunga hitam bundar lebar dengan diameter 1.500 km. Sue Ying mengambil istirahat dari pelatihan tombaknya dan menatap bunga raksasa ini. Ini adalah penjara yang menjebaknya. 2 tahun telah berlalu, dan aku belum bisa menerobos. Star Pagoda tidak akan bisa bertahan lebih lama, Sue Ying memegang tombak dari porosnya. Melodi yang dinyanyikan oleh Dewa Penyihir bergema di seluruh ruang bunga hitam tertutup. Sue Ying berbalik untuk menatap Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar, yang sedang beristirahat di ruang daun merah yang jauh, dan kemudian kembali untuk melanjutkan melatih teknik tombaknya tanpa ragu-ragu. Selama ini, dia berlatih seperti orang gila. Bagaimanapun, benar-benar ada terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.